Oke, hola semua. Balik lagi ke channel Hobi Kantor, dan di depan saya kali ini sudah ada sebuah kit bernama Thundershot MK2 atau Mark II dengan sasis bawaan MS. Jadi ini lanjutan dari seri MS sebelumnya. Saya udah pernah kasih spoiler ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau rakit Tamiya ini dengan setup yang sedikit berbeda. Jadi nanti ada beberapa parts yang bukan merupakan bawaan dari kit ini. Yang pertama ini ada gear kuning pink, ini setara sama hijau kuning kalau di kit yang single shaft. Terus saya juga membeli ini as ukuran 72 ya, asnya Super X dan dinamo torque tune untuk double shaft. Terus untuk melengkapinya saya sudah membeli juga, ini adalah velg fin yang sudah ditembus, jadi nanti pemasangannya tidak akan nonjol atau sesuai sama sasis MS, karena sasis Super X itu kan lebih lebar ketimbang sasis-sasis yang sekarang, salah satunya MS ini. Dan untuk kelengkapannya yang ada di box ini sendiri, kita dapat nose sama tail. Ini NOS 02 ya. Kalau di sebelumnya di Avante itu kita dapat NOS atau NS 01. Terus kita dapat bodinya yang warna biru. Ini birunya keren banget nih. Terus kita juga dapat sasis yang bagian tengah, dan ini ban ukuran large sama velg ukuran large. Ini nanti nggak kita pakai, jadi kita sampingin aja. Dan untuk parts-parts lainnya ini standar ya, kayak baut baut standar, terus ada gear biru orange sama pinion, terus ada ini terminalnya MS, dan ada dinamo SMC. Ini nanti nggak kita pakai juga, jadi kita simpan aja. Dan yang terakhir ada shaft bawaannya ya. Shaft bawaannya nggak kita pakai juga, jadi kita kesampingin aja beberapa parts yang nanti nggak kepake. Dan daripada lama-lama, langsung aja kita lihat nanti jadinya seperti apa. Salah satu kelebihan MS sasis menurut saya ya, jadi bagian tailnya atau nose-nya, jadi yang potongan depan sama belakang itu bisa langsung digunakan untuk ngebalance velg atau ban. Jadi kita nggak perlu memegang keseluruhan sasis, kita hanya perlu megang potongannya itu. Lebih sederhana ya, kayak alat yang pernah kita buat sendiri dari potongan sasis Super 2 yang kita potong. Oke, jika velgnya sudah balance, kita lanjutkan dengan pemasangan terminal. Nah, ini biar nggak klise ya, karena videonya mungkin kayak gitu-gitu aja. Saya mau nambahin sedikit informasi tentang kit ini ya. Jadi Thundershot Mark II ini adalah kit yang merupakan pengembangan dari Thundershot yang pernah muncul di animasi Dash Yankuro. Dan Thundershot ini juga memiliki versi RC atau remote controlnya. Untuk seri MS sasis sendiri, si Thundershot Mark II ini memiliki beberapa varian ya. Ada yang warna biru ini yang sedang kita rakit bareng-bareng ini. Terus ada yang warna clear dan ada yang warna hitam. Nah, balik lagi ke video perakitan. Jadi kalau terminalnya udah kita pasang, sekarang waktunya kita masang switchnya. Ini switchnya cukup enak ya. Buat saya pribadi, saya lebih seneng atau lebih ngerasa mudah ketika masang switch di sini ketimbang di MA. Karena kalau di MA itu kayak gampang lepas, kalau ini enggak ya, lebih enak. Dan untuk pinionnya sendiri saya udah punya spare, jadi nggak perlu buka dari ini ya, kit. Di selanjutnya jika udah, kita pasang penahan dinamonya atau penahan motornya, terus langsung kita pasang ke tempat dinamo. Oh iya, buat om-om sekalian atau teman-teman sekalian, ada yang pernah memiliki atau cukup senang menggunakan Tamiya dengan sasis MS, terutama di kelas STB? Kalau mungkin ada tips and trick, boleh bagi di kolom komentar ya. Karena saya pribadi setelah mencoba kit yang kemarin kita rakit tuh, yang Avante Mark II, itu kok ngalamin ini ya, ngalamin kesulitan. Jadi settingannya masih standar,
kita masih pakai roller bawaannya di depan sama belakang. Terus sempat saya coba juga ban kecil, terus saya coba pakai roller yang low friction, yang roller kancing 13 itu, terus sempat nyoba juga roller 19. Kebetulan saya coba ini ya, sesuaikan sama settingan STP up. Tapi kok ngalamin ini sedikit kesusahan, terutama ketika belok. Jadi kayak gampang kelempar gitu. Sama pas lompat tuh kayak terlalu tinggi. Jadi kalau di kit lain mungkin lebih enak, terutama di Broken Gigan atau VS ya. Terutama yang single shaft itu karena akarnya bisa digoyang. Nah kalau ini itu kemarin waktu dicoba di track di kantor, itu lompatnya agak liar banget. Jadi sejauh ini masih belum bisa menaklukkan sasis ini. Nah boleh banget tuh buat teman-teman atau om-om sekalian yang suka explore sasis MS ini, tuh nanti boleh banget, tuh nanti bisa banget buat ngasih saran di kolom komentar. Oke, balik lagi ke video, kita tes nyala dulu apa enggak. Oke, kalau udah nyala terus langsung aja kita pasang ban. Di sini saya pakai super hard dulu ya, ban super hard untuk depan dan belakang. Nanti kalau misalnya nggak enak, coba kita ganti sama marun. Oke, jika sudah, langsung kita pasang bodinya. Jadi bodinya ini ada dua piece ya, dua potongan untuk yang di bagian ekor belakang atau spoiler. Dan si Thundershot ini selain di MS itu juga keluar di kit AR ya. Nanti saya tunjukin. Oh iya, saya akan memasang roller naga ya di depan sama belakang. Jadi nanti nggak pakai roller bawaannya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya ketika menggunakan roller naga di depan dan belakang. Ini saya bengkokkan di bagian depan kanan dan depan kiri. Harapannya nanti ngelewatin IC-nya juga lebih gampang. Ini saya suka banget sama warna birunya ya. Ini keren banget, kayak warnanya Avante yang ini, warna standarnya Avante yang ada di sasis Type 2. Nah ini Thundershot yang sempat saya singgung tadi, ini di kit AR ya, jadi AR juga punya Thundershot, kebetulan ini punya teman saya dan sudah dicat warna biru. Nah daripada lama-lama langsung aja kita coba jalanin di track. Ini akan saya coba dulu dijalanin di track di lane A. Dan langsung lontang di IC. Oke, sembari kita coba settingan lain ya. Jadi ini akan saya utak-utak dulu settingannya, apa yang kurang. Dan nggak cuma ngerubah settingan, di step selanjutnya ini saya ngerubah arah jalannya ya. Jadi saya kayaknya tadi salah arah, harusnya yang bener ke sini. Di lane A kita coba dulu. Dan ketemu IC juga sudah aman. Ini sudah 3 lap dan aman. Kurang lebih settingannya seperti ini. Ada perubahan roller yang saya lakukan. Yang di depan itu yang tadinya roller naga yang memiliki karet, ini saya pakai roller naga yang tanpa karet dan posisi penempatannya itu saya balik. Jadi yang bagian ada segitiganya itu di bawah. Terus ada roller 19 itu di bagian bawah belakang dan roller 16 bawaannya itu di bagian atas. Untuk velgnya sendiri saya menggunakan 5 spoke di bagian depan, terus di bagian belakang saya menggunakan spiral. Oh iya, untuk di depan ini ban yang saya gunakan ini black maroon ya, atau marun hitam. Untuk belakangnya saya menggunakan super hard.
Harapannya sih biar lebih ini ya, lebih anteng atau lebih balance ketika jalan di tikungan. Nah, mungkin cukup sekian videonya. Buat teman-teman yang suka ngulik MS, bisa banget isi sarannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.